Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Dinda Florencia Kusuma Salindra dengan NIM 23440241126 dari kelas E mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Fitriyatus Salihah SH.MH. Di dalam video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan mengenai dunia ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya bagi perempuan, yaitu tentang cuti melahirkan atau maternity leave. Di dalam video ini, kita akan melihat bagaimana awalnya ketentuan ini dirancang dalam RUU KIA, apa saja akhirnya disahkan dalam undang-undang yang berlaku sekarang, dan juga tantangan apa saja yang muncul jika dihadapkan pada undang-undang ketenagakerjaan yang sudah ada. Awalnya, RUU KIA ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi ibu dan anak. Salah satu usul revolusionernya adalah memperpanjang cuti melahirkan hingga 6 bulan dan memberikan hak cuti bagi ayah. Namun, dalam proses legislasi, banyak perdebatan muncul, mulai dari kekhawatiran dunia usaha hingga desakan dari serikat buruh dan pegiat kesetaraan gender. Nah, sebelumnya, apa sih itu maternity leave dan mengapa itu penting? Maternity leave adalah hak cuti yang diberikan kepada pekerja perempuan sebelum dan sesudah melahirkan. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, hak ini hanya 3 bulan, yaitu 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah persalinan. Nah, mengapa sih maternity leave ini penting? Karena cuti ini memungkinkan ibu untuk pulih, menyusui secara eksklusif, dan memperkuat ikatan awal dengan bayinya. Nah, undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan ibu dan anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, yaitu tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di dalam RUU KIA, cuti melahirkan diusulkan menjadi 6 bulan. Tapi, apa sih yang akhirnya disahkan? Faktanya, Undang-Undang KIA tetap mempertahankan 3 bulan dengan kemungkinan perpanjangan 1,5 bulan bila ada kondisi medis. Kemudian, cuti ayah yang diusulkan selama 40 hari tidak masuk ke dalam undang-undang, tetapi masih mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu hanya 2 hari. Yang tetap dipertahankan adalah kewajiban tempat kerja menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Sayangnya, usulan agar biaya cuti ditanggung bersama negara dan pengusaha juga tidak diakomodasi. Nah, beberapa poin penting yang gagal masuk dalam Undang-Undang KIA antara lain adalah perpanjangan cuti menjadi 6 bulan untuk semua ibu, kemudian hak cuti ayah hingga 40 hari, dan juga skema pembiayaan bersama pemerintah. Lalu, apa saja sih tantangan yang muncul dalam penerapan undang-undang ini, terutama jika dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan? Yang pertama yaitu tumpang tindih hukum, di mana cuti melahirkan sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi ketentuan tambahan di Undang-Undang KIA belum diharmonisasi, di mana ini bisa menimbulkan kebingungan di lapangan. Yang kedua yaitu beban finansial sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha, di mana tanpa adanya subsidi maupun dukungan dari pemerintah, perusahaan terutama UMKM merasa keberatan membiayai cuti panjang. Ini bisa memicu diskriminasi terhadap perempuan usia subur. Kemudian yang ketiga, tidak menjangkau sektor informal, di mana mayoritas pekerja perempuan Indonesia berada di sektor informal yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, apalagi Undang-Undang KIA ini. Kemudian yang keempat, minimnya mekanisme pengawasan dan sanksi, di mana tanpa lembaga pelaksana dan anggaran khusus, hukum ini beresiko hanya menjadi simbolis belaka. Kemudian yang kelima, budaya kerja yang belum mendukung, di mana cuti ayah dan ruang laktasi ini masih dianggap beban oleh sebagian pengusaha, padahal itu adalah hak dan kebutuhan biologis dasar. Memang Undang-Undang KIA adalah langkah maju, tapi kita harus realistis, di mana
Tanpa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Sistem Jaminan Nasional, dan Edukasi Sosial Budaya, maka pelaksanaannya hanya bisa jalan di tempat. Maka diperlukan salah satunya yaitu harmonisasi regulasi antar undang-undang. Kemudian skema pendanaan bersama negara dan juga pengusaha. Kemudian pengawasan terstruktur dan juga edukasi publik untuk menghapus stigma terhadap ibu pekerja. Jadi, apakah maternity leave ini dalam Undang-Undang KIA benar-benar jadi solusi? Jawabannya, hanya jika kita semua negara, pengusaha, dan juga masyarakat mendukung implementasinya dengan serius. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.